11 kesatria iblis setelah lembah dalam. Tokoh Batik Madrim ini sebenarnya dia itu adalah masih apa ya? Jadi ikatan family itu ada sama Aling Dharma. Kenapa? Karena Aling Dharma itu sebenarnya dia bukan raja dulunya. Rajanya itu Batik Madrim. Sebenarnya Raja Malwapati itu Batik Madrim. Nah, ketika Batik Madrim ini berkuasa di Malwapati, dia sedikit punya sifat arogan, gitu. Siapapun di Malwapati ini yang bisa mengalahkan saya akan menduduki tahta saya dan plus menikahi adik saya, Dewi Sekarwangi. Nah, itu cikal bakalnya. Jadi, ketika dia semuanya udah kalah sama dia, ketika ada Aling Dharma, dia bertarung, akhirnya kalah sama Aling Dharma. Nah, disitulah Aling Dharma diangkat sebagai Prabu, Raja Besar Malwapati dan menikah dengan adiknya Dewi Sekarwangi gitu. Jadi dia diangkat sebagai patih. Ampun Dinda Prabu. Saya haturkan terima kasih. Dia punya sifat yang tetap arogannya ada, pemarahnya juga ada. Karena kenapa dia punya sifat arogan dan pemarah? Dia Malwapati ini tuh melebihi nyawanya dia sendiri. Siapapun yang mengganggu Malwapati, maupun misalnya istrinya nih, dia kan ada istrinya berkhianat, tetap walaupun dia istri saya, tolong hukum dia kalau dia berkhianat dengan Malwapati, gitu. Mohon, jangan segan untuk melakukan hal yang semestinya. Kalau memang istri saya berkhianat. Jangan khawatir Kandapati. Percayakanlah kepada Dinda. Terima kasih. Apa langkah selanjutnya? Saya menyarankan untuk berpindah tempat. Tentu ini adalah tempat pertama yang akan didatangi pasukan Gendrawan. Dewi Kusuma Gandawati itu istri dari Batik Madrim. Terus si Dewi Kusuma Gandawati ini tuh kayak pengen ngerebut tahta yang didudukin sama Gendrawani gitu. Jadi sebenarnya licik sih. Dia tuh pengen ngerebut tahtanya itu. Bagaimana ini? Pini Sepurik Maseta. Jangan panik Gusti Dewi. Karena kita mendalami ya, kok dia kok kayak gini ya gitu. Padahal kan si Batik Madrim sama Aling Dharmanya ini kan emang temenan banget gitu kan. Ih, kok gini sih karakternya gitu ya? Kok jahat banget sih dia sampai dia nyulik si Siwa ya kan? Aku Siwa. Mereka menangkap Siwa! Mereka menangkap Siwa! Serang! Serang! Karena pengen bener-bener ngedapetin tahta itu. Ya kalau gua sih lihat karakternya Batik Madrim ini suka banget. Dia itu kan pendekar ya sakti lah Mandraguna, dan dia kan dulunya kan rajanya Malwapati, jadi punya kebijaksanaannya hampir sama seperti Aling Dharma. Cuman ya itu ada yang nggak sukanya, dia lebih ke sedikit arogan karena ini gue sakti loh. Ada nggak di sini yang lebih sakti dari gue? Ada kan gitu. Jadi sebenarnya kenapa dia ngomong mencari pendekar yang lebih sakti buat tanding sama dia, itu karena dia sebenarnya cinta sama Malwapati. Dia nggak mau Malwapati itu punya raja yang kesatiannya sebanding sama dia dan di bawah dia gitu. Dia pengen cari raja besar ini dia harus lebih dari saya gitu. Makanya dia nyari buka sayembara buat raja besar Malwapati gitu. Dan buat gue sih suka karena tapi ada sifat yang gue kurang suka gitu, arogan gitu tuh. Jangan bertindak gegabah dan tetaplah kita terlihat. Baik Kanjeng Patih. Tubuh dibersihkan dengan air, tapi pikiran disucikan dengan kebenaran. Jiwa dengan tapa brata, cerdasan dengan pengetahuan yang benar. Bagus Liwa, ternyata kamu masih ingat. Jadi kalau Patih Batik Madrim ke Suliwa itu satu tim sebenarnya. Iya, dia ini lebih ke mengabdi ke Malwapati. Iya. Jadi tetap Batik Madrim itu
tetap ngajarin Suliwa ini bahwa udah kalau memang mau ngabdi, baik ngabdi dengan dia kan punya ilmu kanuragan ada, terus ilmunya itu lebih ke penyembuhan. Jadi dia minta kalau ada yang mungkin ada sakit kena tenaga dalam, kita butuh Suliwa buat ngobatin gitu. Jadi ada itu hubungannya. Bagaimana semua sudah siap? Siap, Gusti Prabu. Silakan. Kalau saya sendiri, karena ini kolosal pertama saya, jadi saya nonton dulu tuh yang dari zaman dulunya Angling Dharma, terus ngelihat karakternya Suliwa itu sendiri sampai pas dapat skripnya saya kayak nyamain lah, maksudnya apa yang udah pernah di syutingin sebelumnya. Bagaimana ini? Bini Sepurit Maseta. Mendalami karakter itu aku lebih ketanya ini tuh siapa, latar belakangnya itu seperti apa. Soalnya kan sebelum Ovi kan ada kayak karakternya gitu. Ini tuh dia lebih ke licik aja sih, dia tuh pengen nguasain si Malwapati ini gitu. Ada actionnya nggak? Bagian actionnya nggak? Nggak kebagian kalau di sini, nggak kebagian, makanya gemes gitu kan. Biasanya kan kalau Ovi tuh di judul sebelumnya tuh maksudnya kayak fighting, lebih banyak fighting. Kalau penjahat kan, kalau antagonis kan biasanya banyak fighting. Ini kok gue nggak dikasih, soalnya kan si Dewi Kusuma Gandawati ini kan banyak anak buahnya, jadi yang fighting tuh ya mereka. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sandi Saputra, biasa dipanggil Sandi SS. Saya berperan sebagai Angling Kusuma di Angling Dharma Series Season 2. Karakternya tuh dia tuh berwibawa, tangguh gitu, terus setia sama rakyatnya. Awalnya Sandi tuh bukan Angling Kusuma. Awalnya bukan Angling Kusuma, tapi kata Pak Om Coki, katanya, kamu bisa gak jadi peran Angling Kusuma? Kayaknya kamu cocok deh. Soalnya dari tinggi kamu, bla bla gini. Wah, Om gimana ya? Dicoba dulu katanya kan. Dalam kayak di hati itu kayak setengah-setengah gitu, kayak wah bisa gak ya? Gua bisa gak ya? Bisa. Jadi kayak yang penting kan udah mencoba dulu. Kalau hasilnya gimana nantinya gitu. Hasil endingnya tuh gimana nantinya. Yang penting udah mencoba dulu, dan alhamdulillah setelah Sandi mendalami peran itu sedikit demi sedikit udah bisa. Kamu ini dari tadi aku yang dapat banyak ikan, bukan kamu. Karakternya sih lugu, baik. Karena kalian datangnya telat, kalian harus memasak ya. Kalau aku sih lebih ke kayak waktu aku disuruh main Angling Dharma tuh aku lebih ke kayak tonton film-film kolosal lainnya. Terus kayak cara kita ngomong juga kan beda kan kalau kolosal sama biasa gitu. Aku kecewa kepadamu, Yunda. Dulu, Yunda bercita-cita untuk menjadi abdi Malwapati. Tapi, ketika semuanya tercapai, inikah jalan yang Yunda pilih? Nah, aku coba pelajari untuk cara ngomongnya juga. Terus kayak gimana sih film kolosal itu lebih kayak dalam lagi. Ternyata emang seru banget sih menurut aku. Kalau seandainya film biasa sama film kolosal tuh lebih nyaman, lebih lebih seru film kolosal. Kan di Angling Dharma itu kan pasti lebih ini tuh action kan, yang dilihat tuh kayak fightingnya kan, ya apalagi Angling Kusuma tuh yang perannya tuh mungkin fightingnya tuh banyak gitu kan, jadi Sandi lebih sering diinin stand in sih. Kalau misal Sandi belum berani kayak terbangin ke atas kayak gitu kan, itu agak sedikit sulit juga. Sandi pernah mau nyoba tapi kayak ya udah deh, kalau setengah hati jangan katanya kan. Itu yang paling susah sih, ke atas gitu kan. Kalau fighting di bawah itu masih bisa ini Sandi coba. Angling Kusuma sudah mengatakan hal itu padaku. Tak perlu repot-repot menjelaskan kembali hal yang tak masuk akal. Jadi Dayita ini anak dari Juragan Semaya
yang memang karakternya itu bijaksana, terus dewasa, setia, dan baik. Jadi memang lebih ke protagonisnya sih Mas. Karena memang jalan ceritanya ini kan menarik buat Rani karena darinya yang kita Dayana dan Dayitanya akur, tiba-tiba ada konflik yang memang mengharuskan kita untuk tidak akur gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang tantangan juga dari Rani kan nonton nih series yang pertama gitu kan, season pertamanya nonton yang memang mereka tuh sangat kompak banget, tiba-tiba di season 2 tuh yang kayak banyak problemnya, banyak konfliknya. Jadi memang Dayita dan Dayana ini sangat bisa dibilang kalau buat aku perannya penting gitu di Angling Dharma season 2. Ceritanya panjang. Yang jelas, aku berada di jalan yang benar. Aku telah bertemu seorang guru yang akan mengutusku untuk menghancurkan golongan iblis. Nyari guru, tapi salah guru gitu kayak. Dari awalnya Jagat Setia ini baik, jadi ketemu guru yang jahat gitu. Nah, endingnya juga kayak Jagat Setia ini jadi peran jahat gitu. Ributnya kan awalnya kita temenan nih satu gerombolan gitu kayak sama Angling Kusuma, Jarot, yang lain juga kan. Nah, pas si Jagat Satria ini udah berguru, jadi pernah ribut sama temen-temennya gitu kayak gara-gara si Bowo lagi si Jarot sama anak-anak yang lain buat ngajakin Jagat Satria balik ke kerajaan gitu kan, cuma Jagat Satria ini batu gitu, gak mau balik gitu. Nah disitulah berantem sama anak-anak yang lain. Bagaimana selanjutnya Angling? Ini belum berakhir Jarot. Ayo kita pergi. Kalau Jarot sih karakternya lebih kelucu ya. Dia itu kayak bodyguardnya siapa? Sandi bernama? Angling Kusuma. Angling Kusuma. Terus juga apa ya? Anaknya konyol gitulah. Anaknya konyol banget. Terus juga pokoknya selalu ngikutin Angling Kusuma. Terus sama berdua tuh sama Juna berdua tuh selalu ngikutin Angling Kusuma gitu. Sebenarnya nggak susah sih, karena yang susah itu sebenarnya cara berbicaranya ya. Cara berbicaranya itu karena kan kolosal, nah udah gitu kocak. Sebenarnya karakternya tuh sama kayak gue gitu, lucu, terus konyol, songong gitu lah, orangnya so tau gitu. Jarot kayak gitu karakternya. Lebih ke protagonis ya? Iya, emang cocok sih, dari dulu emang dapat peran tuh yang lucu, jadi pas, tapi cara ngomongnya tuh beda. Nah, buat kalian semua kenapa harus nonton Angling Dharma season 2 ini? Dari segi ceritanya, meskipun gue baru yang season 2 ikut, yang season pertama enggak, ceritanya bagus, asik, konfliknya juga lengkap ya. Ada konflik keluarga juga, ada konflik antara yang baik sama yang jahatnya. Terus dari segi actionnya itu keren banget, animasinya juga keren. Dan pokoknya buat kalian semua yang anak-anak masa kini lah nonton gitu Angling Dharma season 2, jangan nonton yang barbar yang luar-luar ya. Terus ini salah satu cerita rakyat Indonesia gitu loh, jadi biar kenal gitu, biar nggak hilang gitu maksudnya seni budaya sendiri. Terus ya di samping ini tontonan, bisa juga ya apa ya, pelajaran. Ini kan apa namanya, sejarah kita juga ya, sejarah kita juga. Haruslah, soalnya dari cerita ya kan, dari pemainnya juga, ada Kak Afdal, ada Kak Coki, ya pokoknya senior lah ya, nggak akan gagal lah, apalagi dari cerita, terus konfliknya banyak gitu-gitu. Hai semuanya, toh ngilapnya jangan nonton Ovi di film Angling Dharma di aplikasi Maxstream, karena didinya teh seru pisan, kalian wajib pisan untuk nonton film iya karena seru abis. Dan banyak banget hal-hal konyol kejadian-kejadiannya, BTS-nya, seru-seru pisan guys. Kalian pokoknya wajib pisan untuk nonton film Angling Dharma di aplikasi Maxstream. Ayeuna oge nya. Adikmu Lokahini telah dibunuh oleh Angling Dharma. Itu tidak mungkin! Kita tahu saat ini Surawira sedang terluka. Ini adalah waktu yang tepat untuk merebut kembali Malwapati. Kita akan menyerang sekarang. Malwapati! Berada di Malwapati!